قل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati nikmatik wa jami'i sakhatik. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, para tabi'in serta para ulama yang telah memberikan contoh-contoh yang baik bagi kita untuk kita beragama dengan benar. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala juga atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala min zawali nikmatik, kita berlindung dari hilangnya nikmat, wa tahawuli afiyatik, dari keadaan yang berubah sehat menjadi sakit. Kemudian wa fujaati nikmatik, juga kita minta perlindungan pada Allah dari musibah yang datang tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan mungkin Allah juga menjauhkan kita dari berbagai macam murka dikarenakan dosa-dosa yang telah kita perbuat. Allahumma amin. Di kesempatan malam hari ini kita kembali akan melanjutkan bahasan kita saking kitab Riyadhus Shalihin pada malam Kamis ini, pada edisi buletin yang ke-25. Nantinya akan kita bahas tentang sholat berjamaah, mengenai hukumnya, dan nantinya kita akan bahas adab-adab ketika kita akan pergi ke masjid. Adab-adab ketika kita akan pergi ke masjid. Baik, lihat judul yang pertama, bab keutamaan sholat berjamaah, hadis nomor 1066 dan 1067 dari kitab Riyadhus Shalihin. Judulnya di sini, orang buta saja disuruh sholat berjamaah. Orang buta saja disuruh sholat berjamaah. Coba kita lihat hadis ini, mungkin semakin memotivasi kita, terutama kaum pria, untuk sadar sholat berjamaah. Saat ini pun sadar apa? Dereng pun jangan-jangan lagi mau misa. Ya, pun sadar nih. Mungkin dapat petunjuk terus, tambah ngaji, tambah ilmu, tambah ngamal. Ya, amalannya nambah. Jangan tambah ngaji, tambah sok pinter. Sok pinter itu biasanya iki orang lakoni, ya, malah kemaki, ya, malah dengan tetangga orang santun, malah dengan orang-orang dekat itu keras.
aku ki wis ngaji, kowe kan urung. Ya, makanya ngaji. Ternyata kelakuannya tidak ditunjukkan dengan ilmu yang dia miliki. Memiliki ilmu yang kita dapat bukan jadi ilmu yang sia-sia, sing ora manfaat. Namun ilmu yang bagus itu kalau ilmu itu tadi jadi ilmu yang bermanfaat, yang menumbuhkan rasa takut kita pada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu hanyalah para ulama, yaitu orang-orang yang berilmu. Makin berilmu, kata para ulama, dia makin ngaji, terus rasa takutnya makin tinggi pada Allah. Nambah ilmu lagi, rasa takutnya lagi makin tinggi pada Allah. Maka harusnya dengan kita nambah ilmu itu makin berubah, makin jadi lebih baik ke depannya. Sekarang kita lihat bahasan dua hadis ini. Monggo silakan dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam kedatangan seorang lelaki yang buta. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak memiliki seorang penuntun yang menuntunku ke masjid." Maka ia meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberinya keringanan sehingga dapat salat di rumahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberinya keringanan tersebut. Namun ketika orang itu berbalik, beliau memanggilnya, lalu berkata kepadanya, "Hal tasma'un nida'a bis salati?" Qala, "Na'am." Qala, "Fa'ajib." Apakah engkau mendengar panggilan salat? Ia menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Maka penuhilah panggilan azan tersebut." Hadis riwayat Muslim. Baik. Lanjut lagi hadis kedua. Dari Abdullah, ada yang mengatakan Amr bin Qais. Amr bin Qais itu nama aslinya. Ya, atau ada yang menyebut dengan Abdullah, ada yang menyebut dengan Amr bin Qais. Terus yang dikenal sebagai Ibnu Ummi Maktum, sang muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia itu tukang azannya Rasulullah SAW selain Bilal, namun buta. Rasulullah SAW itu biasa mengatakan, lihat itu azannya Ibnu Ummi Maktum. Kalau dia sudah azan berarti masuk subuh. Dia tahu waktu subuh bagaimana. Orang-orang beritahu, wahai Ibnu Ummi Maktum, subuh sudah datang, subuh sudah datang, subuh sudah datang. Mereka lihat dari keadaan langit saat itu. Namun di sini Ibnu Ummi Maktum itu buta. Ya, namun jadi tukang azan. Berarti kesimpulannya juga yang azan itu boleh seorang buta. Yang penting mengenal waktu, karena syaratnya yang penting waktunya niku masuk. Tentang kisah Ibnu Ummi Maktum, terkhusus tentang kisah beliau, itu bisa dilihat di juz 30 dalam surat Abasa. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ketika itu Nabi SAW itu bermuka masem, beliau itu berpaling. Ketika itu datang seorang buta, yaitu sini Ibnu Ummi Maktum itu menghadap Rasulullah SAW. Dikarenakan Rasul ketika itu sangat mengharap orang kafir Quraisy itu masuk Islam. Maka beliau dialog dengan Nabi SAW, dialog dengan kafir Quraisy. Dan itu para tokoh. Namun yang sebenarnya lebih mudah menerima nasihat ini yang buta ini, Ibnu Ummi Maktum. Makanya Allah tegur, kenapa kamu pedulikan yang tidak mau menerima nasihat, wong kafir, sedangkan ada yang mau menerima nasihatmu walaupun dia itu buta. Allah tegur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam surat Abasa. Lanjut. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya di Madinah banyak terdapat singa dan binatang buas." Nah, ini berarti zaman dulu di kota Madinah itu banyak singa dan binatang buas. Jadi kalau ini sudah buta, tadi di awal itu dikatakan tidak ada penuntun yang ngantar dia ke masjid, terus buta lagi. Apa yang terjadi kalau ini di kota Madinah masih penuh dengan hutan, pepohonan, terus ada singa, ada binatang buas? Tentu sangat gawat sekali ketika keluar.
keluar bisa nabrak pohon. Iya tak? Orang penonton. Keluar bisa dimakan singa, diserang singa. Keluar bisa dimakan binatang buas, diserang binatang buas. Maka setelah itu lihat apa yang dia katakan, Rasulullah SAW katakan pada Abdullah ibnu Ummi Maktum. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Tasma'u hayya 'alas salati, hayya 'alal falahi, fahayyahala. Apakah engkau mendengar hayya 'alas salah, hayya 'alal falah? Maka penuhilah." Apakah engkau dengar hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah? Fahayyahala. Penuhilah panggilan azan tersebut. Artinya apa di sini? Kalau penuhi panggilan azan berarti suruh kemana? Suruh ke masjid. Kamu dengar azan berarti kan, walaupun kamu buta kan, nggak punya penonton, walaupun situ banyak pohon, walaupun banyak binatang buas, kamu resikonya dengar. Maka datangilah panggilan azan tersebut. Lihat hadisnya riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, Al-Hafiz Abu Thahir mengatakan hadis ini sahih. Imam Nawawi katakan hayya hala dalam hadis maksudnya adalah penuhilah. Dan hayya hala di sini kata Imam Nawawi di dalam Syarah Sahih Muslim, beliau katakan itu bentuk isim fi'il amr. Isim itu kata, sebenarnya aslinya itu bukan kata kerja, namun kelakuannya seperti kata kerja yang bentuknya itu perintah. Diistilahkan dengan isim fi'il amr. Sekarang kita lihat kesimpulan mutiara hadis. Dua hadis di atas menunjukkan wajibnya salat berjamaah bagi pria ketika mampu menghadirinya, walaupun seorang buta dan tidak punya penuntun. Lihat, dua hadis saya tunjukkan kalau buta saya disuruh ke masjid, padahal punya halangan-halangan, punya uzur-uzur, punya kendala-kendala, namun tetap disuruh pergi ke masjid. Sudah sangat bisa kita simpulkan, bagi yang mendengar azan wajib sholat berjamaah dan masjid. Wajib sholat berjamaah. Yang kedua, jika mendengar azan sudah diwajibkan sholat berjamaah ke masjid. Siapa saja yang mendengar azan maka sudah diwajibkan sholat berjamaah di masjid. Kecuali sekali lagi kalau ibu-ibu, sholat yang paling bagus di mana? Di rumah. Qa'ru buyutihin. Ya, yang paling bagus yaitu di bagian dalam dari rumahnya. Berarti kalau masih di bagian luar, kebuka pintu, di ruang tamu masuk lagi, cari yang paling jero, yang paling dalam sekali, nggak kelihatan. Itu yang paling bagus. Ibu-ibu punya kamar seperti itu? Tidak punya, suruh suami untuk segera bangun. Ya, minta suami, Mas, ya tolong dibangunkan kamar khusus, biar sholatnya ikut tertutup, nggak orang itu lihat sana sini. Niku yang paling afdal. Sekarang kita lihat bagaimana bukti perkataan salaf. Salaf yang dimaksud ini ulama terdahulu. Mereka itu menyatakan sholat berjamaah itu wajib. Coba kita lihat yang pertama, ini nukilan dari Imam Ibnul Qayyim. Saya ambil dari satu kitab, yaitu kitab ulama dahulu yang dia sebut atau namakan kitabnya As-Shalah wa Hukmu Tarikiha. Salat dan hukum meninggalkan salat. Jadi ulama sudah bahas salat, tentang hukum meninggalkan salat itu ada ulama bahas tersendiri. Sampai dibuat satu buku tebel. Cuma bahas masalah apa? Meninggalkan salat. Di situ dibahas juga hukum meninggalkan salat berjamaah. Coba lihat, ini perkataan para salaf, yaitu para sahabat dulu. Rata-rata di sini sahabat. Yang terakhir nanti saya nukilkan perkataan dari Imam Syafi'i, dibacakan Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan, kami memandang orang yang enggan sholat berjamaah adalah orang munafik yang jelas kemunafikannya. Lihat, kami memandang orang yang enggan sholat berjamaah disebut wong apa? Munafik.
yang jelas kemunafikannya. Maklum nifaquhu, yaitu sudah pasti itu munafik. Ya, itu wong apa? Munafik. Munafik itu gampangannya, munafik itu lahiriannya itu muslim, wong muslim, KTP-ne Islam, namun orang duwe amalan. Kalau ulang ya, tiang munafik itu lahiriannya niku muslim, iso nganggo pecis, ya, nganggo pecis, koko, sarungan. Namun amalannya gak tahu itu amalannya kemana. Ya, di antara tandanya di sini enggan sholat berjamaah ke masjid. Namun jenengan perlu pahami, ini nasihat ini untuk jenengan dulu. Enggak usah nanti sebut tetangga, kowe iki wong munafik. Ngapa munafik? Wah iki Ibnu Mas'ud loh iki. Orang yang enggan berjamaah di masjid apa? Munafik. Tujukan dulu ke diri sendiri. Jenengan hukumi orang terus nggak lihat diri sendiri. Padahal jenengan sendiri sholat subuh itu malas. Tangine sulit. Apalagi dingin-dingin sekarang ini. Ya Allah, mending aku selimutan dibandingkan mangkat masjid. Betul nggak, Bapak? Iya. Wah, kemulan pagi-pagi. Wah, lagi 4:30. Orang jam 6. Lanjut terus. Kalau dapat nasihat apapun, gitu, tujukan pada diri sendiri. Oh, ini berarti saya harus sholat berjamaah. Kalau untuk ibu-ibu, nasihati suami. Kalau jenengan itu nasihati orang lain dulu, sulit. Nasihati apa? Suami. Ngeyelan kalau suaminya ibu-ibu. Ngeyelan. Nggih. Katanya ngeyel nih para suami. Iya, buktinya gampang kalau mau tahu suami ngeyel. Ini lihat aja bapak mana yang lebih banyak. Ibu-ibu pasti lebih banyak kan? Gak mungkin semuanya datang dengan pasangannya. Ada yang gak bawa pasangan? Berarti suami ini banyak yang ngeyelan. Itu contohnya. Didoakan, dinasehati, didakwahin, dan terus sabar. Ujian. Kalau nggak dapat suami seperti itu nggak seru loh. Wah, suamiku wis rajin. Arek ngopo nang omah. Ya. Biar jenengan ada kerjaan juga, gugah suami. Anaknya malas, anaknya digugah. Jadinya tambah kerjaan kan? Dan tambah pahala. Ladang dan sebagai jalan bagi kita untuk dakwah, mulai dari keluarga sendiri. Lihat lagi perkataan dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud juga dari Abu Musa al-Ash'ari dan Ibnu Abbas menyatakan hal yang sama. Lihat perkataannya, lihat ya baik-baik. Siapa yang mendengar seruan azan lantas ia tidak mendatanginya padahal tidak ada uzur, maka tidak ada salat untuknya. Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Ash'ari, Ibnu Abbas nyatakan siapa yang dengar azan langsung dia tidak mendatangi masjid, lalu dia tidak mendatangi masjid, maka kalau itu tidak ada uzur, tidak ada salat untuknya. Tidak ada salat untuknya. Namun untuk kalimat ini ada ulama yang tafsirkan, pahami, ini bukan berarti salatnya tidak sah, namun tidak sempurna. Namun intinya ada teguran seperti ini menandakan bahwasanya hati-hati, sia-sia kamu sholat di rumah pun belum cukup. Bapak-bapak sholat di rumah pun itu belum cukup. Meskipun dengan istri di rumah, tetap disuruh berangkat ke masjid. Terus yang ketiga, Ali mengatakan tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Ada yang bertanya, siapa itu tetangga masjid? Ali menjawab, siapa saja yang mendengar azan. Siapa saja yang mendengar azan. Namun yang dimaksudkan sini karena dulu itu Ali mengatakannya belum pakai toa,
belum pakai pengeras suara kemana-mana, maka yang dimaksudkan sini mendengar azan kalau azannya itu tidak pakai pengeras suara. Karena kalau sekarang mau buat sampai 2 kilo pun boleh. Ya, dengan sampai mau dari Warak sini sampai ke Purwosari bisa. Ya, kita pasang keras-keras gitu. Wah, akhirnya nanti semua jadi sholat berjamaah harus datang ke masjid. 2 kilo, 10 kilo harus datang sini bisa-bisa. Namun yang dimaksudkan sini, pokoknya yang dekat masjid itu jadi tetangga masjid. Yang masalah ada yang dekat masjid, cuma lihat orang-orang datang ke masjid, dia sendiri malas sekali, dan itu banyak. Cuma jadi tangga masjid cuma 1 atau 2 rumah dari masjid. Namun untuk ke masjidnya masih kalah jauhnya dengan orang-orang yang jauh dari masjid. Namun kalau dia disuruh pergi negal, golek pakan, pripun Mbah? Semangatnya bukan main walaupun sampai Bantul sana. Berarti Allah karo sapi menang sapi ini. Ya, berarti antara Allah dengan sapi ini berarti menang sapi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah saya komentari kayak gitu. Jenengan kemarin saya lihat pergi negala ke sana, ya Allah, masa dekat dengan masjid cuma pirang meter loh. 1, 2 langkah, 3 langkah itu sudah nyampe. Namun pas sholat jamaah kamu pergi cari pakan. Pak Engkel lagi. Itu saya ngomong pas khutbah Jumat. Padahal saya kan biasanya khutbahnya umum, nggak mungkin nunjuk orang gitu. Nggak mungkin saya khutbah Jumat kan nunjuk gini, ya nggak mungkin nunjuk. Tapi yang dengar itu langsung pas saya selesai khutbah, waduh Ustaz, saya itu bukan seperti itu. Siapa yang singgung jenengan kok merasa banget ini. Pas saya terus khutbah langsung, wah saya bukan seperti itu. Siapa yang singgung jenengan? Saya kan tadi bilang yang dekat masjid saja malas ke masjid. Ya ternyata sudah kena juga. Mudah-mudahan Bapak di sini semuanya tersinggung. Ya, kalau nggak sadar-sadar juga ini. Masa masjidnya kosong terus? Ya, cuma diisi sama ibu-ibu. Ibu-ibu rongsok, bapak geruang telu. Ya. Rongsok lah ibu-ibu biasanya. Iya toh? Iya, bapak-bapak. Kalau nggak cuma imamnya tok. Ya, muazin, ya, iqomai, terus ngimami. Jamaahnya ibu-ibu di belakang. Ya Allah, musibah benar loh ini. Tolong para tamirin dengar ini, nasihati jamaah supaya sadar ke masjid. Kalau enggak kita enggak akan bisa mendapatkan kebaikan kalau tidak dari agamanya dulu baik, tidak dari sholatnya itu baik, berkah enggak akan turun. Di masyarakat kita tidak akan turun berkah. Ya, namun kalau kita memperhatikan sholat, memperhatikan ibadah, lo anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk negeri itu amanu wattaqau, mau beriman lan bertakwa, mau sholat, mau ngaji, semangat untuk puasa, semangat untuk ibadah, maka akan dibukakan pintu berkah dari langit. Berarti turun apa? Hujan. Dan juga keluar berkah dari dalam bumi, tanamannya jadi subur. Kita biasanya gagal panen, kita biasanya itu cepat dapat musim kering, tanamannya sulit tumbuh, ataupun kalau tumbuh pun nanti ada yang gagal. Kita kadang nggak koreksi diri. Padahal itu bisa jadi karena dosa kita sendiri. Allah uji dengan kekeringan, Allah uji dengan hujan yang tidak turun-turun, Allah uji dengan tanaman yang gagal panen. Terus perkataan Aisyah. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, siapa yang mendengar azan kemudian ia tidak memenuhi panggilan azan tersebut, ia tidak mendapatkan kebaikan. Dengar azan, tidak datangi panggilan azan, maka tidak mendapatkan kebaikan. Terus lihat perkataan dari Imam Syafi'i.
Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan dalam Mukhtasar Al-Muzani mengatakan, adapun sholat jamaah aku tidaklah memberikan keringanan untuk ditinggalkan kecuali ada uzur. Lihat, ini perkataan saking Imam Syafi'i, bukan dari ulama Syafi'iyah. Kalau ulama Syafi'iyah itu mengatakan hukum sholat berjamaah sunnah. Ada sebagian yang mengatakan fardu kifayah. Namun coba lihat imamnya, pembesarnya, sesepuhnya itu mengatakan, adapun sholat berjamaah saya tidak beri keringanan untuk ditinggalkan. Saya tidak beri keringanan untuk ditinggalkan. Kecuali kalau punya uzur. Ada uzurnya sakit, ada uzurnya itu hujan lebat, ada uzurnya itu flu. Masuk nggak flu? Flu masih bisa ke masjid nggak? Masih. Bergawe-gawe alasan orang mangkat. Ngopo orang mangkat? Flu, ya Allah, kebahagiaan kaitannya flu jenengan kecuali sampai demam gitu. Ya guru flu. Ini kalau lihat suami kayak gitu, didorong suami ke masjid, ibu-ibu. Ya, jangan gawe-gawe alasan. Uzurnya itu harus jelas. Ada uzur misalnya kalau ini penjaga keamanan, security, butuh untuk jaga keamanan, maka nanti dia gantian berjamaah. Ini nanti bergantian. Ini sebagian jaga dulu, baru yang lain nanti ya mengerjakan sholat. Kalau ini sudah sholat, gantian jaga. Ya, gantian jaga, yang belum nanti silakan sholat. Itu uzur namanya. Boleh ketika itu meninggalkan sholat berjamaah. Sebagaimana dulu Nabi SAW. Nanti akan kita lihat pada hadis berikutnya dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Nabi SAW itu punya uzur. Beliau ingin membakar rumah-rumah orang yang laki-lakinya tidak mau berangkat ke masjid. Nabi suruh ketika itu, saya undur sholat jamaah saya. Tolong nanti yang lainnya mimpin sholat. Saya mau urus orang-orang itu yang tidak berangkat di masjid. Saya mau bakar rumah-rumah mereka. Mau apa? Bakar rumah-rumah mereka. Maka coba lihat di sini. Nabi suruh wakilkan karena beliau punya urusan. Boleh. Ada alasan jelas nggih? Sakit, hujan lebat. Bahkan kalau hujan lebat itu sholat boleh dijamak. Ya, namun jamaknya jamak takdim. Maghrib ngisya dijamak di sholat maghrib. Zuhur ngasar dijamak di sholat zuhur. Itu namanya jamak. Namun hujannya bukan hujan gerimis, bukan hujan rintik-rintik. Hujannya hujan lebat. Ya, wah saya sudah ke masjid. Ya, gimana mau pulang ini hujan terus kayak gini. Sudah, imam putuskan ayo kita sholat berjamaah. Sholat isya dimajukan di waktu maghrib. Boleh, ini dilakukan di masa Nabi SAW dan masa para sahabat. Kok kita baru tahu? Ya, karena kurang ngaji. Wong ngaji itu banyak yang nggak tahu dibanding tahu. Ya. Wong ngaji itu karena dia ngaji terus, akhirnya tadi yang tidak tahu akhirnya jadi tahu. Kalau nggak pernah ngaji, ya plus nggak punya ilmu sama sekali. Kalau sudah ngaji, wah kok ini lagi ngerti, iya kan? Rasa wah ini kok kurang. Ya makanya ngaji terus. Nah sekarang kita dapat kesimpulan berarti jangan sampai tinggalkan sholat berjamaah, apalagi mendengar azan. Nah sekarang gimana kalau kita mau pergi ke masjid? Dibacakan adab pergi ke masjid. Nah sekarang gimana kalau kita mau pergi ke masjid? Dibacakan adab pergi ke masjid. Pergi dalam keadaan berwudu dari rumah. Jadi dari rumah sudah dalam keadaan berwudu. Ya. Ya enggak apa-apa sih kalau di masjid juga bukan masalah. Namun jenengan harus lihat keutamaan yang paling besar itu kalau berwudu dari rumah. Ada keutamaan yang disebutkan dalam hadis tersendiri, pernah kita bahas dahulu ketika membahas pergi ke masjid. Itu dibahas hadis-hadis, satu langkah meninggikan satu derajat, satu langkah berikutnya menghapuskan kesalahan. Terus yang kedua, menjauhkan diri dari bau tidak enak pada mulut dan badan, seperti rokok atau yang haram, dan bau mulut dari peti, jengkol,
bawang atau semacamnya. Baik, lihat. Menjauhkan diri dari bau-bau yang tidak enak pada mulut dan badan. Kalau pada badan, makanya dihilangkan pakai minyak wangi. Kalau keringatnya di ketiaknya itu dicukur. Dipotong bulu-bulunya, itu biang keringat. Terus ya biar itu hilang, ya ada pewangi-pewangi untuk itu. Badannya juga pakai pewangi, pakai minyak wangi atau parfum. Kecuali untuk wanita. Kecuali untuk ibu-ibu. Yang penting ibu-ibu nggak bau pesing lah, cukup lah. Terus bagaimana? Ya tetap jenengan mandi. Saya nggak bilang jenengan harus bau busuk ketika datang ke majelis pengajian atau bau yang tidak enak ketika datang ke masjid, enggak. Namun jangan sampai bau wangi itu muncul. Maksudnya kecium. Karena ada ibu-ibu yang pakai minyak wangi sudah 200 meter, Masya Allah masih kecium ya. Pas lagi numpak mobil, ya angkot misalnya, kok dia turun kok masih ketinggal baunya. Ini yang disebut oleh Nabi SAW, hati-hati wanita yang pakai parfum ketika keluar rumah. Nabi SAW sampai katakan hati-hati, memakai seperti itu dapat dikatakan dia wanita pezina. Wanita apa? Pezina. Sampai Nabi SAW ancam seperti itu. Ini bukan kulo loh, namun Nabi. Ini untuk jaga-jaga biar wanita itu tidak menimbulkan fitnah bagi laki-laki. Kalau laki-laki nggak seperti ini, ya beda magnetnya. Kalau ibu-ibu yang pakai, Masya Allah laki-laki itu matanya melotot loh. Lihat, wah ternyata sepuh. Terus jalan aja, sepuh kok wangi. Iya pandangannya sudah seperti itu loh. Walaupun sepuh tadi, kecium baunya, aduh, simbah-simbah, coba nom. Pikiran sudah kayak gitu. Itu tanda bahwasanya itu mengundang godaan bagi kaum pria. Nah, adapun untuk laki-laki di sini ada tambahan lagi bau mulutnya, jangan bau pete, jengkol, bawang, rokok dibawa masuk masjid. Saya dalam kurung rokok yang haram, karena saya katakan rokok haram. Protes. Kok protes sama saya rokok haram? Saya nggak usah jawab pakai dalil. Jenengan bisa baca sendiri, coba dibungkus rokok. Perlu saya bacakan? Di bungkus rokok gitu. Rokok bisa menyebabkan Apa tulisannya? kanker. Bapak-bapak, tulisannya apa? Rokok membunuh. Rokok apa? Rokok membunuhmu. Kok wis ngerti? Tapi kok masih ditarik? Buta huruf atau bagaimana? Karena enak. Jadi sudah enak jadi membuta. Sudahlah mata saya pura-pura nggak lihat saja gitu. Sudah saya pakai jawabannya dengan yang ada di bungkus rokok. Itu sudah jadi dalil. Saya nggak usah bahas panjang lebar. Kalau debat sama orang perokok gitu ngel-ngelannya itu lebih banyak daripada memanut pada dalil. Sudah saya nggak mau berdebat. Jadi kan mikir sendirilah. Jenengan itu merokok itu tidak manfaat untuk diri sendiri, tidak manfaat juga untuk istri, tidak manfaat juga untuk anak, tidak manfaat juga untuk lingkungan sekitar. Ya, tidak ada manfaat. Kalau ada manfaat pasti ditulis di bungkus rokok. Kegunaan rokok 1, menyehatkan istri. 2, menyehatkan anak. 3, menyehatkan orang sekitar. Ada seperti itu? Tidak. Kalau ada saya malam ini saya merokok juga. Ya. Saya suruh bapak merokok. Kalau ada kayak gitu loh. Karena itu pasti manfaat. Iya kan? Pasti manfaat. Kok nggak pernah ditulis kegunaannya, manfaatnya, khasiatnya? Namun cuma ditulis bahayanya. Cuma ditulis apa? Bahayanya. Berarti aslinya nggak ada manfaat. Mungkin Allah beri taufik dan hidayah supaya berhenti merokok. Amin. Men pabrik rokok bangkrut orang apa-apa.
masalahnya rugikan orang banyak. Ya. Biar yang warung-warung nggak jual lagi nggak apa-apa. Ya, merugikan orang banyak. Ya. Kalau warung-warung ya saya sarankan juga nggak jual malahan. Tahu warung yang nggak jual di Jogja, toko besar itu nggak jual rokok, tahu? Ada. Terus ngerti apa tokonya? Pamela. Nah, tokonya Pak Nardi. Itu nggak jual rokok loh. Berkah nggak? Rokoknya tetap banyak ini nggak, pelanggan nggak? Banyak. Nggak khawatir dengan rezeki itu hilang. Ya, nggak ada rokok sama sekali loh. Ini toko besar bukan toko kecil, dia bisa jual berselop-selop. Nggak jual sama sekali. Bercabang-cabang lagi, nggak jual sama sekali loh. Tetap berkah. Makanya kalau mau berkah, mudah-mudahan di warungnya nggak ada rokok lagi. Amin. Terus yang ketiga, Bagi pria dianjurkan untuk memperbagus diri. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. yaitu perintahnya, ambillah zinah kalian setiap kali mau pergi ke masjid. Artinya berhias diri, pakai pakaian yang bagus, bukan pakai kaos oblong. Mau pergi ke masjid, pakaiannya diperhatikan. Oh, ini pakaian proyek. Oh, ini saya pergi ke masjid pakai koko seperti ini. Ya, sudah ada pakaiannya. Oh, ini kotor. Oh, saya ambil pakaian yang bagus ini. Jangan masuk masjid dengan pakaian yang kotor. Walaupun itu nutup aurat. Ya, walaupun itu nutup aurat, nggak cukup nutup aurat, namun harus memakai pakaian yang lebih bagus. Terus, dan memakai wangi-wangian. Sedangkan wanita dilarang memakai minyak wangi ketika ke masjid, dan tidak boleh wanita berhias diri berlebihan atau dandan minor ketika keluar rumah. tuh dengar ibu-ibu, tidak boleh dandan menor. Ke masjid ya masjid, niatannya tenanan, ya, bukan mau macam-macam ke masjid, mau goda bapak bukan, mau sholat ya sholat. Jenengan boleh sholat ke masjid, namun ingat punya aturan, nggak pakai bedakan tebal, tek, pakai lipstik, alisnya lagi ditebalin lagi, pensil lagi tambah lagi, dipertegas lagi. Macam-macam ibu-ibu itu banyak sekali. Saya sampai pernah ngisi pengajian ibu-ibu di masjid kampus sampai saya bingung dengan ibu-ibu. Ya Allah, bu sing alami wae iki wis ayu, wis cantik. Berarti lihat. Di samping hemat biaya. Ya, padahal yang ikut pengajian waktu itu saya sampai komentarin kayak gini, semua pada dandanan ketika itu, semua malu langsung. Bu yang alami saja, Bu. Alami sudah bagus, sudah cantik, wis ayu. Ya. Kalau keluar seperti itu, kalau mau depan suami, mau pakai lipstikan, bedakan, apa meneh? Mau pakai baju yang bagaimanapun terserah. Pokoknya tampilan istimewa di hadapan suami. Namun kadang ibu-ibu sebaliknya, kalau di luar itu dandannya kayak bidadari, di rumah itu seperti tentara. Gimana suami bisa betah di rumah? Saya silakan tentara. Mohon maaf nih Pak tentara yang hadir. Gimana saya betah di rumah? Sudah saya ingatkan dulu. Ya, kalau dengan suami itu penuhi 3 hal saja. Insya Allah uang jajan ibu-ibu akan ditambah. Apa kemarin? 3 apa? Mata. Penuhi apa? Perut. Berarti dikasih makan sengoke. Berarti kalau suaminya kurus-kurus berarti orang diurus. Terus yang kedua apa? Mata. Ya, dandan sing ayu, sing cantik. Ya, enggak kayak apa tadi? Tentara. Bau keringat. Mau dekati juga suami takut, bau asap dapur. Ya. Bau terasi. Bau lengo. Wah, macam-macam campur. Bapak gerguyu, tenang berarti nih ngomong. Jadi istimewa gitu loh.
ya, penuhi perutnya, matanya, dalam hal hubungan biologis itu juga dipenuhi. Coba lihat dulu kisah dari Ummu Sulaim ketika anak atau putranya meninggal dunia. Malam harinya di malam berduka dia penuhi 3 hal ini. Dia ketika suaminya pulang, Abu Thalhah, sebelum dia memberikan kabar anaknya itu mati, dia hibur suaminya, dia kasih makan malam dulu. Sudah kenyang mas? Alhamdulillah sudah kenyang. Setelah itu dia dandan cantik, dilihat senang. Kemudian akhirnya Abu Thalhah dengan istrinya Ummu Sulaim berhubungan di malam berduka. Siang harinya tadi anaknya meninggal dunia. Ibu bilang ini orang waras itu. Tapi coba lihat sabarnya itu bukan main. Pelajarannya itu sabarnya Ummu Sulaim itu Masya Allah. Luar biasa. Setelah semuanya terpenuhi, 3 hal tadi terpenuhi. Perut terpenuhi, mata terpenuhi, hubungan intim terpenuhi. Baru Ummu Sulaim beritahukan pada suaminya baik-baik. Mas, gimana kalau ada barang titipan, dititipkan padamu, terus yang punya barang itu ngambil lagi. Ini barang titipan, Gi. Ada yang nitip helm. Terus setelah itu 1 jam kemudian ngambil lagi. Boleh nggak? Boleh. Maka si Abu Thalhah jawab, boleh, orang yang punya barang ambil lagi. Mohon maaf, anak kita telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Saking sabarnya bukan main. Suaminya jelas marah. Kamu kok nggak beritahu, malah kamu layani saya, 3 hal ini terpenuhi. Lapor pada Rasul. Malah setelah itu Rasul doakan, mugi-mugi malammu itu seperti malam pertama, penuh berkah. Akhirnya dari situ Ummu Sulaim punya anak laki. Dari anaknya ini lahir 8 atau 9 anak yang semua itu jadi penghafal Al-Quran. Luar biasa. Karena kesabaran diganti dengan yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Penuhi ini di rumah ibu-ibu, itu lebih memuaskan suami. Gak mungkin juga terjadi perselingkuhan karena suami sudah terpenuhi kebutuhan di rumah. Namun kalau ini tidak terpenuhi, suami itu mata jelalatan kesana sini, gak puas, lihat yang ini pingin digodain dan seterusnya. Betul tak bapak-bapak? Tenang loh ibu-ibu. Makanya pulang dan setiap malam Kamis lah. Sudah nomor 4 sekarang. Sekarang ketika mau keluar rumah, tadi aturannya sudah ada, mau keluar rumah pakai pakaian gini, pakai minyak wangi, kecuali bagi perempuan tidak perlu sampai baunya itu keluar dicium laki-laki. Dan di sini sebutkan ayatnya dulu. Inilah yang terlarang dalam ayat. Inilah yang terlarang dalam ayat yang artinya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Ini pada ayat surat An-Nur ayat 31. Terus ayat nomor 4. Membaca doa ketika keluar rumah. Lihat di sini ada 2 doa ketika keluar rumah, mau ke masjid, mau ngaji, mau ke pasar, mau ke sekolah, mau ke kantor, baca doa ini. 2 ini dibaca. Yang pertama, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Coba dibaca saringan. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Artinya dengan nama Allah aku bertawakal padanya, tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah. Jadi kita benar-benar harap pertolongan Allah ketika kita keluar. Maka insya Allah urusannya akan lancar ketika keluar. Jenengan sekolah, jenengan itu suami mau pergi ke kantor, insya Allah Allah akan memudahkan karena dia sudah tawakal pada Allah. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal pada Allah maka Allah akan beri kecukupan padanya. Terus yang kedua, Allahumma, ini agak sulit ini. Mau menghafal, mau baca ya monggo silahkan. Mau cukup dengan yang pertama juga enggak masalah. Mau dua-dua lebih bagus. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya.
Bingung toh? Angel ya, iya. Kalau di wong Arab ki ora iso. Wis mubeng-mubeng ini. Ya. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Ini kalau dalam ilmu bahasa Arab ini dikenal fiilnya itu maklum menjadi majhul dan seterusnya. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan diriku, atau disesatkan orang lain, dari ketergelinciran diriku, atau digelincirkan orang lain, dari menzolimi diriku, atau dizolimi orang lain, dari kebodohan diriku, atau dijahilin orang lain. Kemudian yang kelima, tidak menyela-nyela jari ketika berangkat dari rumah menuju masjid hingga salat dilaksanakan. Menyela-nyela jari, gini. Jari-jari ini dibuka, dimasukkan ke jari-jari yang lainnya. Ini namanya menyela-nyela jari. Lihat ibu-ibu, ngertos nggih? Apa jenenge iki? Mboten sedekap. Niki lho. Apa Pak Arjo? Pak Arjo? Catokan. Catokan. Tangan. Nah. Gini ya. Ini namanya menyilang-nyilangkan jari. Ini tidak boleh ketika jenengan keluar dari rumah menuju masjid, diam di masjid sampai pulang. Mencatok. Sama seperti, namun setelah ba'da sholat masih boleh, sudah boleh. Setelah rampung sholat, yaitu sudah salam, masih boleh. Atau gini-gini kan, krek. Ini ya. Niki nggih, ibu yang di bawah ngertos nggih? Nanti yang lainnya sampaikan ke yang di bawah. Besok kita harus ada layar baru bisa ngerti. Ini ketika lihat itu tadi ya, ketika berangkat dari rumah menuju masjid hingga sholat dilaksanakan. Ini nggak boleh menyela-nyela jari seperti ini, nggak boleh. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW katakan orang dari rumah menunggu sholat sampai sholat sudah disebut sholat. Tidak boleh seperti ini. Beliau beri alasan seperti itu. Karena sudah dianggap sholat. Artinya sudah dapat pahala sholat. Sederhana. Ya. Namun kadang kita seperti itu memulai krek. Nah, itu baiknya diingatkan saja. Baiknya tidak dilakukan. Ya, ada yang menunggu gini. Ya, baiknya nunggu sambil zikir, tangannya itu digerakkan. Karena kan orang berzikir dengan jari, zikir dengan jari ini akan jadi saksi pada hari kiamat. Subhanallah. Daripada dibuat gini. Terus yang keenam, jalan dengan tenang dan tidak tergesa-gesa walau sedang telat. Nah, walaupun telat, orang Melayu loh. Biasa baik. Oh, wis telat jalan nyantai. Ya wis ora apa-apa. Tekan masjid wis rampung ya wis. Nabi SAW alaikum bisakinah wal waqar. Datanglah ke masjid dengan sakinah, tenang. Tidak boleh cepat. Wala tusri'u. Jangan tergesa-gesa. Nabi SAW katakan setelahnya, apa yang kamu dapati dari imam, ikutilah. Apa yang kurang, ya sudah kerjakan yang kurang tadi. Itu yang Nabi SAW katakan. Ini masalahnya, bapak-bapak tolong perhatikan. Ini terjadi ketika jenengan baru dengar iqomah, baru berangkat. Lagi dengar iqomah baru berangkat. Saya yakin pasti tergesa-gesa semuanya. Wow, iqomah imamnya gur maca kulu lagi, ya Allah. Paling sampai di masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, wis rampung. Maka biasanya iki dari rumah sudah cepat sekali kakinya. Ibu-ibu malah Melayu goro kok. Wah, kini wis telat. Makanya solusinya gimana berarti? Datang ke masjid di awal waktu. Enggak lagi iqomah baru berangkat. Ya bercerak. Iya, kalau masjidnya tadi cuma baca kul saja, mau dekat mau jauh tetap telat. Beda kalau imamnya itu sudah baca surat-surat panjang memang. Ada keuntungannya di situ. Nah, kemudian yang terakhir nomor 7.
Ketika perjalanan menuju masjid, hendaklah membaca doa. Nah ini, ketika menuju masjid hendaklah membaca doa ini. Allahumma ja'al fi qalbi nuran, waj'al fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al khalfi nuran, wa amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma a'zim li nuran. Ada yang lafaznya Allahumma atini nuran, ya kan? Nah, namun saya dapat dalam lafaz riwayat Abu Daud seperti itu. Kalau yang tadi itu dalam riwayat Muslim. Namun pembahasannya itu bukan membahas zikir mau ke masjid. Yang membahas zikir ke masjid itu riwayat Abu Daud. Bacaannya seperti tadi. Lihat artinya. Ya Allah, berikanlah cahaya di hatiku, di lisanku, di pendengaranku, di penglihatanku, di belakangku, di hadapanku, di atasku dan di bawahku. Ya Allah, berikanlah aku cahaya atau perbesarlah aku cahaya tadi. Itu baca ketika mau ke masjid. Enggak hafal, iki digawa terus. Niki lho, lembaran niki lho, digawa terus nang masjid. Ya, pas keluar rumah baca Allahumma ja'al fi qalbi nuran, waj'al fi lisani nuran, waj'al fi sam'i nuran, waj'al fi basari nuran, waj'al khalfi nuran, wa amami nuran, waj'al min fawqi nuran, wa min tahti nuran. Allahumma a'zim li nuran. Seperti itu. Diulang-ulang terus insyaallah hafal. Napa angel ibu? Angel. Ya wis ora usah diapal iki ora wajib kok. Kowe mau hafal ya monggo, ora diapal ya ora masalah. Bersunnah. Lebih baik itu untuk dihafal. Biar dapat cahaya, dapat petunjuk di hati, dapat petunjuk di penglihatan, pendengaran dan seterusnya. Nomor 8 sampai nomor 16 insyaallah di pertemuan berikutnya sambil nanti bahas tafsir surat Yasin. Monggo jika ada yang ingin bertanya dipersilahkan, bisa bertanya langsung ataupun lewat kertas. Ayo ibu-ibu ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana nih yang nanya? Di kelas kedua, Ustaz. Di bawah? Di bawah. Nggih, monggo. Saya langsung tanya Pak Ustaz. Ya. Saya yang akan pertanyakan masalah tentang sholat wajib dan sunat. Sholat wajib kali sunnah. Ya. Apa hukumnya sholat sunat? Yaitu kebanyakan pindah dari tempat sholat wajib. Karena biasanya yang di depan atau sebagai imam itu misalnya sholat isya, terus menjalankan sholat sunat ba'diyah atau qabliyah. Berarti pindah tempat ba'da sholat wajib, nggih. Ya. Biasanya itu pindah dari tempat di waktu sholat wajib. Itu apa hukumnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi bapak-bapak, semoga ibu-ibu ontan. Ada ini, ada mic, ada yang di bawah ini sudah ngacung. Bapak-bapak ada yang pegang mic. Pak Camat niki Pak di depan Pak. Terus ibu yang tujuh harinya sudah monggo langsung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak salah hadis riwayat Bukhari. Sungguh benar-benar akan ada di kalangan umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina. Sekelompok orang yang menghalalkan zina terus Sutra, homer, dan alat musik. menghalalkan apa tadi? Zina, sutra, Homer, khamar dan alat musik. dan alat musik. Jadi pertanyaan saya adalah alat musik di sini itu bagaimana ya Ustaz? Kalau kedudukan sebagai seorang pengajar yang memberikan contoh untuk pendidik di kalangan anak-anak kan kita menggunakan
kebanyakan sering menggunakan lagu. Itu hukumnya bagaimana? Saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi ibu yang lain? Ada bu di belakang sebelah timur. Di timur. Ngadep bu, coba bu, biar lihat. Khusus dari ibu-ibu biar mic-nya langsung dilantik. Ke timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz mau bertanya Iya. tentang kurban. Kurban. Ada anaknya mengorbankan orang tuanya yang sudah meninggal. Ortunya sudah meninggal lagi. Ya, ada tuntungannya atau tidak? Wonten tuntunan apa mboten? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten malih ibu-ibu? Ada lagi ibu-ibu? Ada ibu-ibu? Ya. Antara atau dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz saya mau tanya, Ya bu. apakah kalau seorang yang sholatnya itu beliau berbaru amis, tapi apakah sholat itu sah atau tidak? Terima kasih. Ini nyinggung ibu kayaknya. Terus, konten pon? Terus masih satu Ustaz. Ya, tanya monggo. Monggo ibu tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ingin saya tanyakan Ustaz, adakah tuntunan melaksanakan sholat berjamaah di 1 bulan tertentu itu selama 40 hari tidak putus? Kemudian jika ada satu waktu yang salah satu itu berhalangan untuk mengikuti sholat jamaah itu dikodok sesudah 40 hari itu. Jadi selama 40 hari itu harus penuh sholat berjamaah, dan adakah itu tuntunannya? Ketika ditanyakan Pak Imamnya itu adakah tuntunannya dari Nabi atau ada hadisnya, beliau hanya menjawab di masa Rasulullah itu sholat itu sering dilakukan selama 40 hari berturut-turut, dan itu sholat wajib tidak pernah ditinggalkan. Itu dilakukan baik perempuan maupun laki-laki. Baik. Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak ada bapak? Masih satu Ustaz. Bapak sekalian. Gih, mic masih dia ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon dijelaskan Ustaz tentang sholat berjamaah, perbedaannya antara di musola dan di masjid. Mengingat di wilayah kami ini ada yang berjamaahnya di musola dan ada yang ke masjid. Apakah yang di musola ini pahalanya lebih kecil
atau bahkan tidak termasuk kewajibannya mendatangi masjid. Yang kedua kalinya, mohon brosur yang akan datang diterbitkan tentang aturan korban mengenai kulit, Ustaz, karena tentang kulit ini sangat rawan di jamaah-jamaah di wilayah yang orangnya palon-palon, ada yang ada yang belum, sehingga sering menjadikan pro dan kontra. Untuk itu mohon dengan hormat bisa diterbitkan hadis-hadis sahihnya yang nanti memperkuat tentang cara pengelolaan korban, sehingga dalam hal korban ini bisa dilaksanakan dengan tertib dan tanpa menimbulkan masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jawaban pertanyaan saya sebutkan pengumuman pengawasan dulu biar nanti nggak kelupaan. Khutbah Jumat Legi di Masjid Baitur Rahim Kelampok, betul ya? Ya. Kemudian dilanjutkan kajian keliling di Giri Purwo Barat niki ten pundi? Masjid Al-Falah. Karangnongko. Karangnongko. Kemudian kajian malam Sabtu pada Isa seperti biasa tetap ada di Masjid Al-Azhar Karangrecek. Kemudian untuk Ahad Pon kajian Aisyah Panggang, ya, kajian KCM dan Aisyah Panggang bertempat di Wintaos, ya, dari Undi ke selatan. Kemudian malam Senin itu di Masjid Al-Muttaqin Pucang pada maghrib. Sedangkan malam Senin pada Misa nanti kalau tidak salah di Masjid Al-Huda Sawah. Lalu kajian Poro Takmir diundur tidak malam Minggu besok tanggal 5-6 tidak ada, kami ada urusan sehingga mesti diundur. Nanti waktunya akan diberitahukan. Tidak minggu depan juga karena tanggal 12-13 di sini ada rewang, jadi tidak bisa diganggu. Nanti tanggalnya itu menyusul. Baik, kita lihat beberapa pertanyaan. Sholat wajib dan sholat sunnah itu dianjurkan pindah tempat. Tujuannya untuk memisah di antara sholat wajib dan sholat sunnah. Maka biasanya kalau bapak-bapak itu sholat di masjid nih, jangan kalau sholat di masjid ini tempat sholat wajibnya, maka kalau untuk sholat sunnahnya itu baiknya pindah tempat. Entah itu pindahnya nanti ke kanan atau ke kirinya atau mundur ke belakang. Tidak di tempat seperti dia sholat wajib. Dalilnya pernah Nabi SAW itu menyampaikannya kepada Muawiyah, dan Muawiyah itu mendengar langsung. Ia katakan kepada As-Sa'ib bin Yazid, apabila engkau telah sholat Jumat, janganlah engkau sambung dengan sholat lain sebelum engkau berbicara atau pindah dari tempat sholat. Demikianlah yang Rasulullah SAW perintahkan pada kami. Beliau SAW itu bersabda, alla tuwassala sholatun hatta natakallama aw nakhruja. Janganlah menyambung satu sholat dengan sholat yang lain sebelum kita berbicara atau pindah dari tempat sholat. Jadi baiknya ketika itu pindah tempat. Kemudian ada hadis riwayat Bukhari. Ya benar, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yaitu nanti di akhir zaman muncul sekelompok orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamar, dan menghalalkan alat musik. Hadis ini secara sanad itu adalah hadis mu'allaq. Mu'allaq itu artinya tanpa sanad. Namun para ulama itu katakan sanad hadis ini bersambung sehingga hadis ini bisa diterima. Ya, dan ini jadi dalil zina itu haram, sutra itu haram, khamar itu haram, dan juga termasuk yang bermasalah di sini adalah alat musik. Sehingga nanti bisa jadi renungan juga. Nanti silakan ibu melihat ayat-ayat berikut ini. Ini para ulama membahas ayat ini ketika menyinggung tentang alat musik. Nanti lihat di surat Luqman ayat 6-7. Di situ disebutkan lahwal hadis. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah. Di antara manusia itu ada yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna. Para ulama tafsirkan perkataan yang tidak berguna di sini, kata Ibnu Mas'ud, itu adalah al-ghina, yaitu maksudnya di sini adalah alat musik, nyanyian. Alat musik itu yang memunculkan nyanyian. Kemudian nanti lihat juga di surat An-Najm ayat 59 sampai 62. An-Najm ayat 59 sampai 62.
Apa min hadzal hadisi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun wa antum samidun fasjudu lillahi wa'budu. Dikatakan situ wa antum samidun. Samidun dimaksudkan di sini kamu mendengar tadi mendengar ayat Allah, engkau menertawakannya dan tidak menangis, malah engkau itu samidun. Kata para ulama, samidun yang dimaksudkan sini adalah bernyanyi dengan alat musik. Maka ini jadi dilema nantinya kalau bisa diatur strateginya tidak pakai alat musik itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya jawab apa adanya saja sesuai yang saya pahami dari ayat dan hadis dari riwayat Bukhari tadi yang Ibu sebutkan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kurban untuk orang tua yang telah meninggal dunia itu boleh atau tidak? Para ulama dalam hal ini ada beda pendapat. Ada yang menyatakan tidak boleh, ada yang mengatakan boleh namun kalau dengan wasiat. Contoh yang berpendapat seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Talibin, beliau katakan boleh namun kalau ada wasiat saja. Kalau tidak ada wasiat tidak boleh. Kemudian ulama yang lainnya seperti Komisi Fatwa Kerajaan Saudi Arabia, Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhuts Al-Ilmiyah wal Ifta itu menyatakan boleh menyembelih kurban atas nama orang yang meninggal dunia. Terus dinamakan apa? Dinamakan sodakoh atas nama orang mati. Sodakoh atas nama orang mati sepakat para ulama boleh. Sodakoh atas nama orang mati menurut sepakat ulama itu boleh. Maka kurban kalau tujuannya sedekah atas nama orang mati berarti juga boleh. Wallahu a'lam, pendapat yang terakhir ini pendapat yang lebih tepat, yaitu masih dibolehkan berkurban atas nama orang mati. Kemudian sholat bau amis gimana? Masih sah. Sholat bau amis bagaimana? Masih sah. Adakah tuntunan berjamaah 40 hari tidak putus-putus? Ada hadisnya. Namun mohon dipahami kalau membicarakan sholat berjamaah sekali lagi itu berlaku untuk bapak-bapak. Ibu-ibu sholat di rumah 40 hari itu pahalanya sudah bisa dapat seperti ini. Hadisnya, man shalla lillahi arba'ina yawman fi jama'atin yudraku takbiratul ula kutibat lahu bara'atani bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Tirmidzi, hadisnya itu hasan. Siapa yang sholat karena Allah selama 40 hari, satu hari 5 sholat, berarti 40 hari berapa sholat? 40 ping 5 200 sholat fi jama'atin, berjamaah. Yudraku takbiratul ula, tidak telat dari takbiratul ihram. Berarti kalau jadi makmum masbuk nggak dapat keutamaan ini. Syaratnya apa di sini? Jadi tak dapat takbiratul ihram. Jadi kalau telat-telat rakaat kedua baru dapat atau rakaat terakhir baru dapat, tidak dapat sini. Cari lagi 40 hari, cari lagi 200 sholat. Dikatakan berturut-turut yang dimaksud dalam hadis ini. Keutamaannya gimana? Dicatat baginya 2 keutamaan. Yaitu yang pertama terlepas dari siksa neraka. Yang kedua terlepas dari sifat munafik. Terlepas dari sifat munafik. 2 kata keutamaan ini dapat. Catatannya tadi apa? Sholat selama 40 hari. 40 hari. Ya. Apakah perlu diqadha kalau ini? Enggak perlu diqadha. Ya, cukup nanti dia ulang lagi 40 hari lagi. Kecuali kalau ada uzur. Wallahu a'lam. Kemudian musola atau masjid, bedakah seperti itu? Musola masjid sama saja. Kalau tempat kita itu bedanya, musola biasanya untuk sholat wajib yang nanti dilengkapi dengan sholat Jumat. Kalau untuk musola, masjid untuk sholat wajib, ditambah dengan sholat Jumat. Namun kalau musola tidak semuanya dipakai untuk sholat Jumat. Sedangkan kulit untuk hewan kurban, ya itu nanti insya Allah akan kita bahas tersendiri. Nanti menjelang Idul Adha insya Allah ada kajian kurban secara tersendiri, kami nanti akan siapkan. Kalau sholat di rumah itu sah apa tidak? Karena kebanyakan sholatnya itu di rumah. Kalau laki-laki sah, namun berdosa karena meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Sah namun berdosa.
Tegas wae men ini mantap. Sedangkan kalau ibu-ibu sholat di rumah itu yang lebih afdol, lebih utama. Saat saya mau tanya, apa makna atau pengertian tentang akikah? Apakah kalau kita mengubur ari-ari di depan pintu itu ada larangannya? Biasanya ada lampunya atau disiram air kembang. Itu termasuk syirik ataukah bukan? Itu bukan masuk syirik, namun amalan yang tidak ada tuntunan. Bagaimana caranya supaya kita tidak menyimpang dari ajaran Al-Quran? Ini ari-ari manusia, maksudnya atau orang sini menyebutnya dengan batur bayi, betul? Ya. Intinya hari-hari tidak perlu diperlakukan istimewa seperti itu. Jenengan berikan lampu pun itu buatan-buatan manfaat. Mau dilihat dari sisi syariat juga tidak ada tuntunan seperti itu. Mau lihat dari sisi ilmiah juga tidak ada manfaat untuk hari-hari. Tujuannya saya pernah baca tapi saya lupa. Apa Mbak? Apa? Tujuannya apa? Oh, enggak tahu saya. Aku ngerti gitu lali. Ada malah yang ngasih surah ayat-ayat itu ada. Biar bukan dimakan binatang, biar enggak, karena hari-hari selama itu masih ada, karena biasanya kan jadi satu dengan perut. Jadi biar enggak terpisah dari yang punya, yaitu anak tadi. Allah masih ada keyakinan yang lainnya lagi. Intinya tidak masuk sampai syirik. Ini bukan syirik akbar, ini bukan syirik asghar. Namun kalau orang itu beranggapan sial jika tidak ditanam di depan pintu, itu baru jadi masalah. Bisa jadi masuk syirik. Kalau menganggap kalau tidak ditanam, anaknya nangis terus, nanti ada yang ganggu. Wah, ini baru jadi masalah kalau keyakinan seperti ini muncul. Namun intinya tidak perlu seperti itu. Batur bayi tadi tidak perlu. Adapun akikah itu menyembelih kambing di hari ke-7. Tidak mampu di hari ke-7 kata para ulama Syafi'iyah, di hari ke-14. Tidak mampu di hari ke-14, di hari 21. Tidak mau di hari 21, 28, 28. Tidak mampu di 28, selapan. Tidak mampu di selapan, setahun. Tidak mampu setahun, ya wes karepmu mau kapan mau silahkan. Meluwe genduren sing akikoan. Merambal jenenge. Kaya Ustaz Pak Jayani mbiyen. Sasi Ramadan ora poso melu salat raya jenenge wong merambal. Di sini ada roti dari tetangga kami non muslim. Roti tersebut ini dalam rangka keselamatan kematian dari istrinya. Tulisannya gini di dalam rotinya itu. Atas nama Tuhan yang dia sebut, moga Tuhan memberkati kita. Tapi tulis nama orangnya dulu di atasnya. Pertanyaannya, halal apa haram roti tersebut bila kami makan? Kalau nggak mau dimakan ya monggo silakan. Ya, namun baiknya karena sudah terlanjur diterima, ya alangkah baiknya dimakan. Mana lagi mau saya jawab? Lanjut. Rezeki. Intinya dari sisi zat itu tidak masalah. Namun seorang muslim harus menunjukkan saya tidak setuju dengan hal itu. Jadi dia mau timbang yang monggo, kalau mau kasih ke orang lain juga mungkin lebih baik. Tanya Pak Ustadz, apakah benar uraian tentang surat Yasin di atas karena sudah dijadikan dalil di tempat kami? Apabila orang yang lapar lalu membaca surat Yasin dengan khusyuk maka Allah akan mengenyangkannya. Hadisnya dhaif. Apabila ada orang yang susah lalu membacakan surat Yasin maka Allah menghilangkan kesedihannya. Saya tidak tahu hadisnya juga. Apabila ada orang yang mempunyai hajat maka Allah akan mengabulkannya. Wallahu a'lam. Ini hadisnya enggak tahu juga di mana. Apabila surat Yasin dibaca pada waktu pagi maka Allah akan melindungi sampai waktu sore. Ini juga tidak disebutkan hadisnya. Apabila surat Yasin dibacakan untuk suatu kaum maka kaum tersebut terbebas dari penyakit, wabah, malapetaka. Kenapa enggak surat lain? Ya, kok surat Yasin terus? Apabila surat Yasin dibaca waktu malam maka Allah akan melindungi hingga waktu pagi. Yang ada baca zikir petang, Allah lindungi sampai pagi hari. Baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Itu dilindungi sampai pagi. Sedangkan surat Yasin ini tidak disebutkan dalilnya di sini. Kalau tadi jelas hadisnya sahih. Lalu apabila ada orang jahat meninggal lalu dibacakan surat Yasin maka siksa di alam kubur diringankan oleh Allah. Wah, mau kirim bagaimana? Dia sudah mati dalam keadaan kamu bilang itu jahat, ya. Dia masih dalam keadaan masyiatullah.
Kita cuma bisa doakan saja. Yasin, baca Yasin bukan doa. Ya, baca Yasin itu bukan doa. Sehingga saran saya, doakan saja untuk orang ini, dia lebih banyak butuh ampunan. Maka yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika ada orang yang meninggal dunia, beliau itu baca, ya Allah, jika memang orang itu adalah orang yang baik, tambahlah kebaikannya. Namun jika dia itu orang yang jelek, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahannya. Kalau itu orang yang baik, ya Allah tambahkanlah kebaikan untuknya. Kalau itu orang jelek, ya Allah ampunilah kesalahannya. Doa sudah cukup. Doanya bunyinya, in kana muhsinan fasid fi hasanati wa in kana musian fatajawaz anhu. Jika itu adalah orang baik, maka ya Allah tambahkanlah kebaikannya. Jika itu orang jelek, maka ampunilah kesalahan-kesalahannya. Apabila surat Yasin dibacakan bagi orang baik yang meninggal dunia, maka rohnya tenang di alam kubur. Baca surat lain juga akan menenangkan. Tidak selamanya dengan surat Yasin. Intinya di sini tidak pakai riwayat, cuma dicantumkan saja tentang fadilahnya, butuh penelitian. Intinya para ulama menyatakan hadis-hadis yang membicarakan keutamaan surat Yasin itu seputar hadis-hadis yang dhaif atau seputar hadis-hadis yang lemah. Tunggu nanti kajiannya ketika kita bahas surat Yasin lagi nanti dari awal insyaallah. Itu saja yang kita bahas. Ya mungkin manfaat. Sekali lagi kajian takmir belum kajian takmir belum, tunggu nanti pengumumannya. Dan yang terakhir kami mohon maaf untuk proposal kurban terlebih dulu kami tidak menerima karena masih ada urusan yang lain di DS yang mesti dirampungkan ya, biar kita bisa mengurus urusan yang lain juga karena ada masjid dan yang lainnya yang mesti diurus. Nanti urusan kurban nanti insyaallah menyusul. Demikian. Ibu-ibu pulang dengan tenang. Malam ini belum bisa dibagikan pakaian bekas dulu ya, karena itu sebenarnya cuma cuci gudang saja. Jadi tidak untuk malam ini dulu karena belum dibagi sudah pada ngantri. Nanti saya tunggu sepi dulu kajiannya baru dibagikan. Kita tutup kalian doa kepada majelis. Monggo. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.